Tanpa arah, aku berjalan. Itulah yang aku lakukan sekarang. Berharap langkah demi langkah bisa mengobati lukaku yang begitu dalam. Aku benar-benar terpuruk ketika dia bilang akan menikah dengan orang lain di tanggal yang kita janjikan. Aku bertanya kepadanya, kenapa kau memilih menikah dengan orang lain di tanggal yang kita janjikan bersama untuk menikah? Dia jawab, takdir. Serahkan motornya. Jangan, Dek. Ini mata pencarian saya, Dek. Kalau diambil saya ngojek gimana? Bukan urusan gua. Minggir. Apa lo mau mati di sini? Lo yang mati. Brengsek. Gua tandain muka lo ya. Gua ingetin muka lo. Liatin aja. Bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dek. Makasih. Berkat Ade, motor saya selamat dari begal. Sudah menjadi takdir Allah, Pak. Kebetulan saya dengar ada keributan, jadinya saya kesini deh. Ade merendah. Pokoknya Bapak berterima kasih kepada Ade. Kalau boleh tahu, Ade mau kemana? Biar Bapak antar. Gak tahu, Pak. Sejujurnya saya nggak punya tujuan. Saya melangkah tanpa arah. Kalau begitu, sebagai ucapan terima kasih, mau ke Ade mampir dan bermalam di rumah saya. Gak usah, Pak. Takut merepotkan. Tolong, Dek, jangan ditolak. Saya merasa hutang budi. Bantu saya untuk membalas budi kepada Ade. Tolong, Dek. Mau ya? Ya udah kalau gitu. Saya mau. Mohon maaf ya, Dek. Suguhannya seadanya. Nggak apa-apa, Pak. Ini aja lebih dari cukup. Ngomong-ngomong, Bapak tinggal sendirian di sini? Enggak, Dek. Saya tinggal bareng anak sematawayang saya. Sedangkan istri saya udah meninggal. Maaf ya, Pak. Saya nggak bermaksud loh untuk mengingat luka Bapak. Nggak apa-apa, Dek. Sudah takdirnya Bapak menjalani hidup seperti ini. Sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar sebisa kita. Setelah itu, urusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ya, Pak ya. Ngomong-ngomong, anak Bapak kemana? Itu dia, Dek, yang bikin Bapak sedih. Anak Bapak di kamar terus. Akibat patah hati. Patah hati, Pak? Iya. Ceritanya panjang, Dek. Dia anak gadis sematawayang Bapak. Harapan Bapak. Tapi harapan itu pudar setelah dia mengenal cinta. Cintanya membutakan segalanya. Awalnya dia gadis yang ceria, punya mimpi yang tinggi, dan terbilang anak yang rajin dan pintar. Tapi mimpi itu seakan hilang dalam pikirannya ketika dia memulai untuk berpacaran. Nasihat bapaknya agar tidak berpacaran karena takut mengganggu sekolahnya, dia tidak hiraukan. Bahkan, dia sudah berani melawan bapaknya gara-gara cowok itu. Ketika lulus sekolah, bapak tawarkan dia untuk kuliah. Sesulit apapun bapak, kalau untuk sekolah bapak akan usahakan mati-matian, Dek. Tapi jawaban dia membuat bapak kecewa. Dia bilang, Bapak nggak usah khawatir mikirin sekolah Tia. Karena Tia nggak mau lanjut sekolah. Tia mau nikah sama Romi. Romi janji bakal nikahin Tia tahun ini. Saat ini, tak ada yang lebih indah dan membahagiakan selain menikah dengan Romi. Itulah jawaban dia, Dek. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa atas pilihan hidupnya. Setelah ibunya meninggal, baru kali itu lagi Bapak melihat raut wajah yang begitu bahagia dari Tia. Lantas, apa yang terjadi hingga Tia mengurung di kamar, Pak? Cowoknya mengkhianatinya, Dek. Tanpa alasan yang jelas, si cowok itu minta putus. Padahal mereka hampir 3 tahun berpacaran. Berhari-hari Tia nangis di kamarnya. Belum usai sakit hatinya, 2 minggu kemudian dia menerima kabar bahwa cowoknya itu akan menikah dengan sahabatnya dia sendiri. Tia nggak menyangka sahabatnya itu ada main di belakang sama cowoknya selama ini. Dan yang paling pedih adalah mereka menikah di tanggal yang dijanjikan untuk Tia. Harusnya Tia menikah dengan Romi di tanggal itu, karena cowok itu menjanjikan menikah dengan Tia di tanggal pernikahan itu. Tapi si cowok itu menikah dengan cewek lain di tanggal yang dijanjikan untuk Tia. Cowok itu janji bakal nikahin Tia di tanggal yang cantik. Tapi ternyata tanggal cantik itu dia pakai untuk menikah dengan wanita lain, bukan Tia, Dek. Kisahnya begitu mengganggu. Sakit pastinya. Tia semakin terpuruk. Semenjak itulah Tia jadi pendiam dan lebih banyak mengurung di kamar. Bapak sudah bujuk berkali-kali dan segala nasihat sudah Bapak berikan, tapi dia tetap diam dan mengurung di kamar. Bapak merasa gagal jadi Bapak karena nggak bisa menjaga Tia dengan baik. Sejujurnya Bapak nggak tenang meninggalkan Tia sendirian di rumah. Bapak khawatir akan keselamatan Tia. Tapi mau bagaimana lagi? Kita nggak punya saudara di sini. Nggak ada yang bisa jaga Tia. Bapak harus ngojek biar dapat uang buat makan, Dek. Kisah-kisah sama denganku. Aku tahu apa yang dia rasakannya. Pasti akan sakit. Jadi Bapak malah curhat. Maaf ya, Dek. Gak apa-apa, Pak.
Bentar ya, Dek. Tadi Bapak lihat di meja makanan siang untuk Tia utuh. Ini udah larut malam. Kayaknya Tia tidur, jadi lupa makan. Saya bangunin Tia dulu ya, Dek. Tia, makan, Nak. Kok makanannya nggak dimakan? Tia, 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 Tia. Pak, kalau boleh saya kesaran, kayaknya kita dobrak aja pintunya. Soalnya saya khawatir Tia kenapa-napa di dalam. Setuju, Dek. Itu juga yang Bapak pikirkan. Oke, kalau gitu saya yang dobrak ya, Pak. Iya, Dek, silakan, silakan, Dek. Cepet ya, Dek. Astagfirullahaladzim, Tia. Astagfirullahaladzim, Tia, kamu kenapa? Jangan tinggalin Bapak sendiri di sini. Tia, maafin Bapak, nggak bisa jaga Tia. Di malam sepi, hatiku terluka. Kau pergi, meninggalkan bayangmu. Cinta yang dulu kini hancur berantakan, seperti bunga layu tak berdaya.